Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Pertanyaan reflektif. 1. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah, saya merasa sedikit gugup dan takut. Akan tetapi, sebagai seorang guru yang sedang belajar meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, saya berusaha menampilkan kemampuan yang semaksimal mungkin. Saya selalu menerima masukan dari kepala sekolah karena saya yakin umpan balik tersebut dapat membuat saya menjadi lebih baik lagi. 2. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya ketika mendapatkan supervisi dan diobservasi oleh kepala sekolah, meskipun saya merasa gugup akan tetapi saya berusaha untuk selalu percaya diri. Pengalaman yang pernah saya alami pada saat pertama menjadi guru, pada waktu itu saya disupervisi secara mendadak oleh kepala sekolah, tanpa memberitahu terlebih dahulu bahwa saya akan disupervisi pada hari itu. Sebagai seorang guru, saya pun ada rasa canggung dan gugup, tapi saya tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Setelah supervisi dilakukan secara dadakan, kepala sekolah saya pada saat itu memanggil saya untuk memberikan umpan balik, saran atas kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Ada apresiasi dari para supervisor kepada saya, akan tetapi ada juga yang memberikan masukan dan saran yang positif. Masukan dan saran tersebut saya jadikan evaluasi diri sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan saya dan lebih meningkatkan kemampuan serta kompetensi saya sebagai guru. 3. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu saya lebih berkembang sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Memberitahu sebelum akan mengadakan supervisi. Supervisor yang akan melakukan supervisi sebaiknya memberikan contoh dan cara bagaimana melakukan suatu kegiatan pembelajaran ataupun administrasi yang baik serta memberikan poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Proses supervisi harus dilakukan secara teratur dan terjadwal, sehingga seorang pendidik akan selalu mempersiapkan diri dengan baik dan perbaikan akan terus terjadi. Proses supervisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas. Proses supervisi harus mengutamakan umpan balik yang konstruktif dan positif. Pendidik harus diberi umpan balik yang jelas dan spesifik mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran, serta diberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mengajar. Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk berpartisipasi aktif dalam proses supervisi. Pendidik dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan dan saran, serta berdiskusi mengenai upaya perbaikan dan pengembangan. 4. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10? Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal maka saya berada pada posisi di angka 7. Karena sebelumnya saya belum mempunyai pengalaman dalam memberikan supervisi kepada yang lain, hanya mempunyai pengalaman ketika diobservasi saja. Serta pengetahuan mengenai hal-hal berkaitan dengan supervisi masih kurang banyak, sehingga saya harus terus belajar. 5. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Aspek yang saya butuhkan adalah kompetensi teknis dan pedagogik, kemampuan observasi yang baik, kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan analisis dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung, kemampuan mendengarkan dan keterbukaan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru, serta kemampuan coaching yang baik. 1. Apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul 2-3 ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik sehingga kompetensi saya semakin berkembang.
Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya juga ingin berlatih menerapkan kegiatan coaching dalam praktik baik di lingkungan sekolah. Menjadikan diri saya mempunyai nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan visi sekolah selaras dengan profil pelajar Pancasila dengan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dimulai berkolaborasi dengan sesama guru dan warga sekolah, saling membantu memperbaiki kekurangan dan saling membagikan pemahaman dan pengalaman positif. 2. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? A. Kegiatan 1. Coaching mentoring, yaitu kegiatan yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, serta membantu saya dalam merencanakan upaya perbaikan. 2. Diskusi dan refleksi, yaitu kegiatan yang memungkinkan saya untuk berdiskusi dengan supervisor atau mentor mengenai pengalaman mengajar, serta merefleksikan pengalaman saya untuk meningkatkan kemampuan mengajar. 3. Observasi dan umpan balik. B. Materi, menjelaskan tentang prinsip coaching dan teknik coaching supervisi akademik. C. Manfaat, manfaat yang saya harapkan setelah mempelajari modul ini adalah saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.